Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, ayo hari ini kita bahas tentang seputaran permasalahan yang ada di head cylinder. Ini motor Yamaha Mio. Motor Yamaha Mio Karbu atau Mio Sporty. Oke lur, nah ini Mio Sporty ini kehabisan oli. Jadinya motornya kita turun mesinkan. Nah, tapi saya ingin membahas mendetail spesifik mengenai satu masalah yang sering dikeluhkan oleh para pelanggan, dan juga karena biayanya itu besar, jadi kadang-kala terjadi kesalahpahaman. Mudah-mudahan melalui video ini banyak dari pemilik motor Mio, bukan hanya Mio tapi seluruh customer yang memiliki sepeda motor itu mengerti dilemanya menjadi seorang mekanik. Ini loh. Sering kali ketika kita turun mesin atau sudah melakukan perbaikan, motor Mio ini masih sering berisik. Walaupun kita sudah mengganti stang piston sudah, piston sudah, rantai kamprat sudah diganti, tapi masih ada bunyi cek bunyi kasar, dan juga seringkali motornya masih tenaganya tidak maksimal atau powernya itu kurang begitu yahut lah lur. Nah, di head cylinder ini ada yang disebut dengan salah satu komponennya itu adalah klep. Nah, klep di motor itu lur semua sama. Klep itu ada klep intake. Klep intake ini yang menjadi pintu untuk masuknya bahan bakar dari karburator atau dari karburasi sistem injeksi atau dari sistem apapun lah, itu masuknya melalui klep intake. Ini kita berbicara motor 4 tak ya lur. Nah, kemudian ada klep exhaust atau klep buang. Ini yang menjadi pintu untuk membuang sisa hasil pembakaran yang dihasilkan oleh tekanan kompresi dan dibakar oleh busi menuju ke knalpot. Pintunya ini melalui klep exhaust atau klep api. Nah, lur, di bawahnya klep itu ada sistematika atau sebuah perangkat itu yang disebut sebagai bossing klep. Bossing klep dan juga dudukan klep. Nah, baik bossing, cahayanya kurang mantap ya. Sebentar saya pindah. Oke lur, kita lanjut. Nah lur, baik dudukan klep ini namanya sitting klep, atau bagian yang di dalam yang ini itu bossing klep, itu dua-duanya bisa dicabut. Contoh saya ambilkan barangnya dulu. Nah, ini untuk bossing klep. Ini adalah dudukan pegangan, braket pegangannya klep lur. Dia posisinya seperti ini. Ini tempat untuk seal klep, kemudian di atas seperti ini. Pada saat dia masih posisi dalam keadaan sehat, baik klepnya maupun bossingnya, maka posisinya adalah seperti ini lur. Ini klep yang baru dan bossing yang baru. Posisinya dia akan sangat stabil, tidak ada pergerakan yang toleransinya terlalu besar. Nah, pokoknya dia kondisinya masih sehat lah lur. Nah, idealnya seperti itu, baik untuk klep in maupun juga untuk klep X. Nah, kalau ini sudah terlalu aus seperti ini lur, cara mengetahuinya itu cukup dimasukkan klepnya kemudian digoyangkan seperti ini. Nih, ini toleransinya sudah jauh di luar batas maksimal yang ditentukan. Ya, jadi seperti apa yang harus dilakukan? Kita mengganti bossing yang ada di dalam sini, bossing klep ini, kita cabut yang lama, kemudian dipasang yang baru. Tapi biasanya ini adalah pekerjaan tukang bubut lur, baik untuk klep in dan juga klep X. Kalau klep ini untuk klep in, posisinya ini benar-benar longgar, jadi nih toleransinya sudah jauh berlebihan. Begitu juga untuk klep X-nya. Nah, teman-teman bisa menggoyangkan seperti ini kalau sudah dibuka, kemudian dirasakan. Nah, ini sudah jauh melebihi batas maksimal yang diizinkan. Kalau sudah gini, dua-duanya harus dihapus, harus dicabut, kemudian diganti yang baru, dibawa ke tukang bubut. Itu satu permasalahannya. Oh, sebentar, resikonya apa kalau ini tidak diganti? Pertama, lur, namanya juga dia pegangannya klep. Klep ini butuh pegangan yang stabil untuk bekerja secara maksimal ketika dia naik turun seperti ini, didorong oleh noken as. Nah, ketika dia ini pegangannya goyang seperti ini, maka pertama ketika kita melakukan penyekuran, kita tidak akan mendapatkan sudut squeeze itu yang bisa benar-benar sempurna menutup untuk dudukan klep dan juga klepnya. Itu karena pegangannya tidak stabil. Setiap kita kali menyekur, dia tidak bisa berputar membentuk sudut bulat yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti berisik. Namanya juga barangnya kocak. Nah,
ini kan dia bergerak dengan sangat cepat ya lur. Dia pasti akan berisik walaupun dia di situ nanti ada pelumasan oli, tapi oli yang masuk ke batang klep ini itu kapasitasnya tidak banyak lur. Dia hanya sekedar untuk memberi pelumasan, bukan juga bisa terendam sampai bisa menjadi sebagai peredam bunyi. Dia hanya memberikan pelumasan. Kalau sudah seperti ini dia pasti akan berisik dan juga power dari motor tidak akan maksimal karena kompresinya pasti bocor. Nah, berapa biasanya biaya untuk di tukang bubut? Semua daerah tuh berbeda lur, tergantung juga dari tukang bubutnya. Di tempat saya di sini ini kalau setiap satu kali ganti dudukan klep, bos klep, baik X atau in itu kurang lebih 50.000 lur. 50.000, 60.000 dengan bos klepnya itu satu lubang. Berarti kalau untuk dua lubang sudah jelas 120.000. Nah, kemudian setelah bossing klep atau dudukan klep. Nah, ini para customer biar paham bahwa ketika motor itu diservis kok biayanya besar, ada ini ada itu, padahal sebenarnya sebelumnya mau aja motornya hidup, tapi kan tenaganya nggak ada Pak Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah sitting klep atau dudukan klep. Apa sih yang disebut sitting klep? Ini lur, permukaan sudut bertemunya antara bibir klep, pipi klep ini, pipi klep ini, nah ini dengan sudut yang ada di permukaan klepnya atau yang ada di head silindernya. Ini juga bisa dicabut lur. Ini dicabut, dikeluarkan, kemudian dipasang yang baru, kemudian dibubut lagi, dimiling lagi agar benar-benar membentuk sudut squeeze yang sempurna. Supaya tujuannya adalah ketika dia sudah membentuk sudut yang baru, permukaannya nggak habis seperti ini. Nih lur, ini perhatian. Kalau dia sudah melandai terlalu jauh seperti ini, sudah mulai rata, ini sudah habis karena pergerakan tadi itu ya, efek kerja klep naik turun dihantam, akhirnya dia melandai seperti ini lur. Nah, yang masih agak baik dia sudutnya seperti ini. Nih, yang masih agak baik dia sudutnya seperti ini. Dia lebih tidak terlalu landai, tapi sudutnya tidak sudutnya lebih tajam lah lur. Nih sudutnya gitu lur. Nah, kalau yang seperti ini juga wajib diganti. Kalau ini diganti, bossing klepnya diganti, tapi untuk sitting klepnya tidak diganti, ya sama aja. Nanti juga kompresinya tidak akan sempurna, gitu loh. Terus kenapa sebagian besar motor itu lebih banyak sitting klep atau dudukan klep in itu yang lebih cepat habis daripada klep X? Jawabannya adalah pada sifat dudukan klep in itu lebih cepat habis lur daripada klep X adalah karena klep in ini adalah jalan masuknya bensin, campuran bensin dan udara dari karburator. Sedangkan untuk klep X ini selalu menjadi suhunya lebih panas karena menjadi pintu untuk membuang sisa hasil pembakaran. Jadi karena ini selalu terkena panas, jadi sifat besinya itu lebih mengeras daripada untuk klep in dudukannya itu yang selalu terkena campuran bahan bakar dan udara. Jadi sifatnya dia lebih dingin. Kalau dia selalu dipanasi itu seperti baja yang ditempa lur. Karena itulah dudukan klep X itu menjadi lebih kuat, lebih keras daripada dudukan klep in. Seperti itu lur. Nah, makanya biayanya berapa kalau untuk mengganti sitting klep itu? Di tempat saya lur, satu dudukan sitting klep ini itu biayanya 90.000 satu lobang. Jadi kalau in 90, X 90 berarti dua saja sudah 180, ditambah tadi dengan dudukan mengganti bossing klep 90.000 itu sudah 270. Lumayan kan lur? Itu belum beli klepnya, belum beli seal klepnya. Jadi untuk urusan sitting klep, bossing dan klep saja itu sudah hampir lebih dari 350.000 lur. Lumayan ya. Jadi itulah jawabannya kenapa customer itu sering salah paham. Barangnya tidak kelihatan memang. Nah, makanya pentingnya kita menjelaskan seperti ini kepada customer agar tidak terjadi salah paham. Oke lur. Nah, ini contoh kalau untuk head cylinder dia yang tidak terlalu parah. Ini juga belum saya bersihkan. Ini sebagai contoh perbandingan lur. Ini motor Beat. Ini contoh kalau untuk klep innya kita ambil, kemudian ini saya dekatkan, kita goyangin lur. Nih. Nah, toleransi oblaknya itu nggak banyak.
memang harus ada spilling ya lur. Spilling itu jarak bebasnya. Nah tapi ini benar-benar masih masuk toleransi. Dia nggak oblak banget seperti ini. Nah ini lur, ini oblak banget seperti ini. Jadi jauh ya lur bedanya ya lur. Terus kalau dia masih sehat, nah ini salah satu trik sederhana. Kalau ngeceknya begini, kalau kita mau ngecek, ini dorong ke atas, kemudian jari kita pakai buat nutup lubang klep yang dari bawah, kemudian tarik. Nah terdengar bunyinya enggak lur? Bunyi kevakuman udara yang dilepas. Ceplok. Nah itu berarti bahwa untuk dudukan dari bukan dudukan apa tuh, bosing klepnya ini masih sehat. Bocornya tidak banyak, ausnya juga oblaknya tidak banyak, jadi masih bisa menciptakan kevakuman seperti itu. Kemudian untuk dudukannya ini lihatin lur, sudut squeeze-nya ini masih tajam. Nah berarti ini hanya perlu disekur, ganti seal klep, tidak perlu diganti bosing klep dan juga dudukan klepnya. Oke lur, mudah-mudahan paham dan menjadi ilmu yang bermanfaat ya lur. Bisa dijelaskan sebagai bahan referensi untuk seluruh customer dan seluruh teman-teman yang punya motor. Itulah serba-serbi di motornya kalian semua. Jadi mekanik itu yang serba salah lur. Kalau motornya mau enak ya biayanya banyak. Tapi kalau mau apa adanya sekedar hidup, ya jangan salahkan mekanik kalau motornya masih gembrang-gembreng atau tarikannya nggak enak. Oke lur, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, komen, semua. Bantu Alfata Jaya Motor supaya terus berkreasi dan menghasilkan konten-konten yang mendidik untuk semua anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.